diskusi kita ya terkait dengan kopi Wonosalam. Nah, mungkin yang pertama kita persilahkan kepada, kalau tadi Pak Segiat sudah menyampaikan ya, memiliki ide gagasan untuk terselenggaranya acara ini. Nah, kira-kira apa sih potensi yang bisa dibaca untuk kedepannya terkait dengan kopi Wonosalam? Monggo Pak Segiat. Ya, baik, terima kasih. Saya melihat saya sudah lama meninggalkan Jombang ya Pak. 36 tahun yang lalu saya saat ini jabatan saya masih sebagai Kepala Badan Intelijen Daerah Sulawesi Barat. Kemudian ditugaskan menjadi PJ di Jombang. Saya berkunjung ke beberapa daerah, khususnya termasuk Wonosalam, termasuk wilayah yang paling sering saya kunjungi, dan juga pertama Palandaan dan juga Wonosalam yang jauh dulu yang saya kunjungi. Walaupun asli saya dari Gudo, tapi bukan Gudo yang saya kunjungi dulu. Bukan Gudo yang saya kunjungi, bukan berarti saya tidak cinta sama Gudo, karena Gudo kan saya sudah kenal, saya harus tahu yang belum saya kenal dulu. Walaupun saya lahir di sini, tapi Jombang kan wilayahnya sangat luas. Wonosalam termasuk yang paling sering, dan hari ini tadi saya baru dari Wonosalam juga. Kebetulan ada acara di salah satu tempat di Wonosalam, ada halal bihalal dari teman-teman Garuda Media. Nah, dari situ saya melihat, Wonosalam potensinya cukup bagus, tetapi kelihatannya kok sektor pariwisata kita ini kok belum tersentuh, ya, belum optimal tersentuh. Di Jombang ada wisata religi, makam Gus Dur, ada 4 pondok besar, ada makam Mbah Said Sulaiman, dan juga yang lain-lain yang ini pengunjungnya sangat banyak. Kemudian juga wisata alam khususnya di Wonosalam memang, tetapi di tempat lain juga banyak sebetulnya wisata-wisata budaya, seperti ada Sendang Made, kemudian ada juga Sumber Beji, juga tempat-tempat lain, situs-situs kerajaan Mojopahit yang ada di Jombang ini cukup banyak. Dan Wonosalam sebagai salah satu destinasi wisata alam khususnya, karena wilayahnya yang cukup strategis di wilayah pegunungan di bawah kaki gunung Anjas-Moro. Di sana cukup banyak tanaman khas yang tidak tumbuh di tempat lain, ya, seperti durian, kemudian ada kopi, ada manggis, ada salak, dan macam-macam lagi di sana. Nah, salah satu yang cukup menarik adalah tanaman kopi. Tanaman kopi di sana ada berbagai jenis, ada robusta, ada arabica juga ada, dan yang paling khusus ada excelsa, yang ini tidak tumbuh di tempat lain. Yang seperti saya sampaikan tadi, di suatu tempat itu apabila duriannya enak, biasanya kopinya nggak enak, atau kebalikannya, kalau kopinya enak, duriannya nggak enak. Nah, Wonosalam ini sesuatu yang sangat istimewa, duriannya enak, kopinya juga enak. Nah, ini saya tercetus gagasan, tapi kok saya lihat di kantor, di ini, kok ngopinya bukan kopi Wonosalam ya, kopinya kok kopi yang lain, kayak ngapunten. Wah, ini ada sesuatu yang salah ini kalau begini. Terus gimana kita mau bangga terhadap produk kita? Gimana kita bisa kenal, gimana kita bisa jual potensi yang besar ini kalau kita sendiri tidak bangga terhadap produk itu? Maka muncul gagasan, ini harus ada gerakan bangga produk lokal. Dan pada saat itu pernah bertemu pada saat festival kopi, kalau nggak salah, ya, di halaman DPRD. Banyak masukan pada waktu itu juga seperti ini, diskusi kita, teman-teman minta difasilitasi, minta ini, oke, silakan, saya siap berdiskusi bagaimana baiknya, karena walaupun bagaimana saya butuh ide-ide itu, nggak mungkin saya bisa menyelesaikan permasalahan di Jombang itu sendiri, pasti saya butuh ide-ide itu dari semuanya, termasuk para pegiat kopi ya, yang selama ini sudah bekerja secara maksimal untuk memanfaatkan sumber daya yang luar biasa ini. Maka kemudian muncul gagasan, gimana ya kalau ini harus ada gerakan bangga produk.
lokal Jombang khususnya kopi dulu aja lah, karena saya lihat tumbuh subur kafe-kafe ya, tidak hanya di Jombang memang ya, di Jakarta saya lama tinggal di Jakarta, banyak tumbuh kafe, dan di Jombang ternyata juga demikian. Setiap saya lewat, wah ini kafenya sangat banyak ya, anak-anak muda pada duduk di situ sambil ngopi, sambil berdiskusi, mungkin juga mengerjakan tugas, dan kita gratiskan dulu deh. Karena kalau gratis menikmati, namanya gratis kan harus sangat menarik ya, mencoba. Dengan mencoba itu, wah ternyata kopinya luar biasa. Nah nanti akan tertarik. Dengan tertarik pasti akan juga membeli pastinya. Nek gratis terus ya bangkrut kan. Pasti akan diharapkan membeli. Dengan membeli ya, kemudian bangga, wah ini produk Wonosalam ini. Dengan bangga, kemudian dia akan menceritakan pasti kepada teman-temannya, kepada siapa saja, mungkin yang di luar Jombang. Jombang punya ini, punya itu. Saya yakin ini sebetulnya sudah kualitas ekspor juga. Teman-teman ini saya tahu di Wonosalam itu juga ada eksportirnya, ya, sudah ada eksportirnya. Tetapi untuk konsumsi lokal ini juga harus terus ditingkatkan sehingga ya tidak hanya untuk diekspor, gitu. Supaya apa? Supaya menambah, ada nilai tambah bagi para petani kopi kita ini, ya, para pegiat kopi ini, sehingga dengan demikian maka perekonomian Jombang ini akan meningkat. Dari sisi kopi saja, belum yang lain ya, belum kita bicara yang lain, kita bicara kopi. Iya. Itu kira-kira seperti itu idenya munculnya. Iya. Gitu ya Pak. Oke, Madrasah Pak Sugiat. Nah, sebelum ke Pak Suwiknyo ya, kita coba ke Bapak Hasim. Nah, kalau nggak salah, kopi Wonosalam ini memang kalau Robusta, Arabica kayaknya semua daerah ini punya ya. Tapi untuk kopi Excelsa, nah itu tidak semua memiliki. Bahkan di Indonesia setahu saya cuma 2 ya, di Wonosalam dan di Jambi kalau nggak salah. Nah, itu seharusnya menjadi nilai plus ya. Kenapa kopi Wonosalam ini perlu kita promosikan? Perlu menjadi ciri khas dari kota Jombang karena unik dan langka. Nah, itu sudah dua nilai jual yang seharusnya kita bangga memiliki kopi Wonosalam atau kopi Excelsa. Nah, gimana Bapak Hasim sejauh ini mungkin bisa memberikan atau sharing ya tentang pengalamannya dengan kopi Jombang itu sendiri, atau spesifik kopi Excelsa itu kopi yang seperti apa sih? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati hadirin semua. Jadi tidak bisa saya sebut satu persatu, nanti jadi lebih lama ya Pak. Jadi saya ingin mulai bicara Excelsa. Jadi kalau kita bilang Excelsa itu sebenarnya itu kopi, namanya itu nama Excelsa jenis itu 1940 Pak. Jadi Excelsa War baru datang dari Belanda, di sini dikasih nama Excelsa War. Karena dari Afrika Barat itu, kira-kira itu. Sudah kita mulai membayangkan, loh ini kopi tua sekali, nggak ada nama baru ya. Kok nggak ada varietas baru yang dihasilkan yang lebih produktif? Kan mulai kita baca persoalannya. Sedangkan produk kopi yang orang bilang perkembangan varietas kopi yang menghasilkan excellent, rasa excellent itu sekarang Komasti, besok apalagi 2027, besok apalagi Aceh 2 lagi gencar-gencarnya, kita sudah dapat Aceh 3 hari ini bijinya. Nah kira-kira gitu-gitulah. Itu persoalan agak serius di bidang kira-kira budidaya. Mungkin masih semua masih bicara Excelsa, kira-kira gitu. Yang selanjutnya saya ingin bicara soal pengalaman yang nanti bisa dipetakan. Persoalannya kira-kira sebenarnya apa sih? Pak Bupati dan Pak Wikno saya kira sudah punya banyak data dan sudah saya sedikit lihat beberapa yang diraba persoalannya sudah tahu lah kira-kira, dapat informasi. Nah saya ingin mulai dari apresiasi Pak, ini teman-teman bicara Excelsa itu Mas Edi, saya, asosiasi dan semua teman-teman sebenarnya itu sudah berkomunikasi dengan teman-teman di Jepang, di Eropa, di Bandung, sudah sangat banyak. Saya bawa eksportir itu Starblood ke Pak Aman, yang akhirnya ya muter-muter soal standar nggak ketemu, kira-kira gitu. Nah
itu situasi objektifnya. Jadi dulu 2018 itu gaung Jombang Kopi Festival pertama di GOR itu sudah bicaranya sudah lebih situasi persoalan seperti hari ini, tapi sepertinya nggak naik-naik. Kita bilang soal misalnya gini, apakah akselerasi kalau Dinas Perdagangan itu sudah soal bicara Excelsa dan mau memperkenalkan dengan kuat, tapi mengakuisisi produknya ini sudah sampai apa belum? Sakjanjane kita ini sudah punya produk piro yang bisa diakuisisi sebagai panen raya. Kalau datanya misalnya ya 463 misalnya 2016, tapi itu di mana tempatnya? Siapa yang menjamin Pak Wiknyo ini misalnya ketemu rekanan bilang ada barang di Wonosalam? Nggak mungkin bisa. Saya misalnya dapat beberapa mengantar teman untuk dapat 10 ton itu ya kualitasnya 20 petani Pak. 20 petani untuk dapat 10 ton, ini pasti nggak mungkin. Nah, sebagian persoalannya kafe-kafe Pak, sebagian persoalannya juga itu. Jadi mutu produk. Itu saya kira yang menjadi soal. Jadi akselerasi semua kerja tentang Kopi Wonosalam itu seharusnya bisa menjadi trigger pemberdayaan atau peningkatan kualitas kopi yang berujung pada pemberdayaan peningkatan pendapatan. Itu harus dilakukan oleh semua, oleh berbagai pihak misalnya. Jadi salah satu situasinya itulah misalnya ada soal apakah kita sedang membangun roadmap bersama misalnya. Saya kira itu dulu Mbak. Terima kasih. Iya, terima kasih ya Pak Sim sudah memberikan sedikit sharing ya pengalamannya selama ini berkaitan dengan Kopi Wonosalam. Nah, selanjutnya kita mungkin akan ngobrol dengan Mas Edi ya, yang berlokasi langsung di Wonosalam, yang mungkin setiap hari bertemu langsung dengan para petani, para prosesor. Nah, kira-kira sejauh ini bagaimana sih perkembangan Kopi Wonosalam? Apakah ada peningkatan secara hasil panennya, kemudian kualitasnya? Apakah petani-petani ini semakin sejahtera atau justru ada banyak persoalan ini Mas Edi yang ditemukan di Wonosalam sendiri? Monggo Mas Edi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berbicara tentang Kopi Wonosalam, tapi kami ini pengen benar-benar mengapresiasi kepada Bapak Bupati yang saat ini. Jadi ini impian kami selama ini, sejak asosiasi berdiri sampai dengan saat ini Pak. Saya baru dengar Pak, kalau seluruh UPD itu nanti diwajibkan menggunakan Kopi Wonosalam. Wah, luar biasa ya, Pak. Inilah impian kami sejak dulu ya, dulu kalah ya. Jadi bagaimana kita bisa bangga kalau kita tidak menggunakan kopi kita sendiri. Nah, berdasarkan pengalaman yang kami lakukan, kita keliling hampir di kota-kota besar, selalu ikut event. Pada saat kami datang itu selalu ditanyai, emang di Jombang ada kopinya? Selalu seperti itu. Jadi kopi sakmono mbeyane yo. Mosok kalau saya ngerti posisi di Jombang itu ada kopinya, aneh Pak. Padahal potensi yang ada di Jombang itu, berdasarkan pengalaman kami setelah sekian tahun ini kami mencoba mengkoleksi data, itu Jombang itu di Wonosalam saja itu kapasitas kopi itu kurang lebih sekitar 600 sampai 1000 ton Pak per tahun Pak. Lumayan Pak, lumayan. Kalau buat mandi gitu ya bisa kecamatan gitu kira-kira. Jadi 500 sampai 400 sampai 600 sampai 1000 ton itu kapasitas kopi yang ada di Wonosalam untuk 3 jenis kopi. 3 jenis, ada Arabica, ada Robusta, ada Librica, Far Excelsa. Kayak begitu. Jadi lumayan cukup besar. Nah, dari potensi yang coba kita gali yang sampai saat ini, dan alhamdulillah kita bekerja sama juga dengan Dinas Pertanian Pak, alhamdulillah saat ini untuk mencoba yang seperti yang disampaikan oleh Mas Hasim tadi, bahwa
kita mencoba untuk benar-benar mendata Pak, populasi Librika ataupun Excelsa yang ada di Wonosalam. Harapannya apa? Kami bisa menjawab sebenarnya Excelsa yang ada di Jombang itu potensinya berapa sih totalnya secara valid kayak begitu. Karena selama ini data BPS, datanya yang sumber-sumber tertentu juga kami belum bisa mempercayai itu semua. Nah, yang kami punya data adalah dari tengkulak ke tengkulak atau kelompok tani. Nah, itu. Jadi data 600 sampai 1000 ton itu adalah data dari teman-teman kelompok tani. Hasil kelompok tani, Gapoktan itu yang kita collect, terus kemudian beberapa tengkulak kita kita data dan ketemulah 600 sampai 1000 ton. Nah, yang jadi menarik adalah kopi kita ini sekarang ini alhamdulillah Pak, dihargai dalam artian diberikan apresiasi yang luar biasa di luaran sana Pak. Jadi cukup miris, saya kemarin di waktu hearing dengan bapak-bapak dewan itu sempat mencoba untuk menyampaikan ini, bagaimana kita bisa bangga wong warung-warungnya awake dhewe, kafe-kafenya awake dhewe, kedai-kedaine awake dhewe gak ono sing gawe kopi Wonosalam. Kan aneh gitu loh. Kita bangga dengan kopi, bermain kopi, tapi kedai-kedai kita ndak ada kopi Wonosalam. Ini jadi aneh. Lah,